I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Devi Julia Putri, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat Islam. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat Islam? Mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat Islam merupakan salah satu mata kuliah yang fokus pada studi tentang prinsip-prinsip moral dan etika yang terkait dengan pengembangan masyarakat dalam konteks Islam. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam yang dapat diterapkan dalam pengembangan masyarakat yang beradab, adil, dan berkelanjutan. Kemudian untuk yang nomor 2, sebut dan jelaskan standar perilaku pekerja sosial. Seorang pekerja sosial biasanya diharapkan untuk memenuhi berbagai standar perilaku dalam menjalankan tugas mereka. Berikut adalah beberapa standar perilaku umum yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial, yaitu yang pertama, etika profesional. Pekerja sosial diharapkan untuk menjaga etika profesional yang tinggi dalam semua interaksi mereka dengan individu, keluarga, dan masyarakat. Mereka harus berpegang pada prinsip-prinsip seperti keadilan, menghormati hak asasi manusia, kerahasiaan, otonomi individu, dan kepercayaan. Kemudian yang kedua, pekerja sosial harus mempunyai perilaku empati dan kepekaan. Pekerja sosial harus mampu memahami dan merasakan emosi, pengalaman, dan perspektif klien mereka. Mereka perlu menunjukkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, ras, agama, dan latar belakang individu yang mereka layani. Kemudian untuk yang terakhir, komunikasi yang efektif. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting bagi pekerja sosial. Mereka harus mampu mendengarkan dengan cermat, mengungkapkan diri dengan jelas, dan membangun hubungan yang kuat dengan klien, rekan kerja, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kerja sosial. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis wilayah pekerja sosial. Wilayah pekerja sosial meliputi berbagai bidang dan konteks di mana pekerja sosial beroperasi. Berikut adalah beberapa wilayah pekerjaan sosial yang umum. Yang pertama, pekerjaan sosial di masyarakat. Pekerja sosial dapat bekerja di masyarakat dengan fokus pada berbagai isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, perumahan yang tidak layak, kekerasan dalam rumah tangga, kecanduan, dan masalah kesehatan mental. Mereka berupaya untuk membantu individu dan keluarga yang menghadapi kesulitan ini dengan memberikan dukungan emosional, informasi, sumber daya, dan menghubungkan mereka dengan layanan yang sesuai. Kemudian yang kedua, wilayah pekerja sosial. Pekerjaan sosial di lembaga pendidikan. Di lingkungan pendidikan, pekerja sosial dapat membantu siswa, orang tua, dan staf sekolah dalam berbagai hal. Mereka dapat memberikan layanan konseling kepada siswa yang mengalami masalah emosional atau masalah sosial, serta membantu dalam mengatasi kesulitan belajar atau berperilaku. Pekerja sosial juga dapat bekerja dengan orang tua untuk memberikan dukungan dalam mendidik anak-anak mereka. Kemudian yang ketiga, pekerjaan sosial di pelayanan masyarakat. Pekerja sosial juga dapat bekerja di pelayanan masyarakat yang menyediakan berbagai layanan sosial kepada populasi
yang rentan atau berisiko. Mereka dapat bekerja di pusat penampungan bagi tunawisma, pusat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, atau organisasi yang melayani kelompok etnis atau agama tertentu. Pekerja sosial bertindak sebagai mediator dan penghubung antara klien dan sumber daya yang ada. Kemudian untuk pertanyaan keempat, jelaskan urgensi pengembangan masyarakat Islam dalam bidang dakwah Islam. Yang pertama, penggerak kepedulian individu terhadap lingkungan dan sosial. Dakwah Islam mesti mampu menempati posisi ini, yaitu dengan memberikan output terhadap lingkungan. Hal ini dapat dijadikan prinsip oleh ulama, dai, dan juru dakwah bahwa pentingnya memikirkan sumbangan nyata terhadap umatnya. Dakwah bukan sekedar wacana dari mimbar ke mimbar, tetapi bagaimana mewujudkan wacana itu menjadi aksi yang nyata. Kemudian, urgensi yang kedua, penyuluh yang akan menjawab keraguan umat dalam menghadapi persoalan kehidupan. Pada konteks pengembangan masyarakat di Indonesia, sangatlah banyak permasalahan yang dihadapi oleh warga negara atau masyarakat. Masalah sosial tersebut sangatlah kompleks dan multidimensional. Terjadinya permasalahan tersebut karena faktor internal dan faktor eksternal masyarakat itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sebagai perkuat ukhuwah masyarakat. Islam merupakan agama yang damai, baik ditinjau dari sisi ajaran agama maupun ditinjau dari sisi watak pemeluknya. Dari sisi ajaran, jelas Islam tidak membedakan manusia dari ras, suku, keturunan, namun Islam memberikan penghormatan yang sama. Namun, kesatuan ini kadang pecah karena adanya kedengkian yang muncul dari sifat kesukaan manusia. Oleh karena itu, peran pendamping sosial untuk menyatukan kembali visi bersama manusia atau masyarakat, yakni menggapai kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yang kelima, sebagai calon fasilitator atau pekerja sosial, sumbangsi apa yang akan Anda berikan untuk memberdayakan dan mengembangkan masyarakat di sekitar Anda? Sebagai calon fasilitator atau pekerja sosial, ada sedikit sumbangsih yang dapat saya berikan untuk memberdayakan dan mengembangkan masyarakat yang ada di sekitar saya dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan. Saya dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Pelatihan tersebut yaitu keterampilan hidup, pelatihan kerja, dan pelatihan dalam bidang-bidang tertentu seperti kewirausahaan. Dengan meningkatkan keterampilan masyarakat, mereka akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang etika pengembangan masyarakat Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.